Sebelum kita masuk ke pembahasan penggunaan kata kerja bentuk kamus atau Jishoke, kita coba untuk review dulu ya. Di sini seperti yang kemarin ada deretan kata kerja bentuk mas. Minasang harus sebutkan dia kelompok berapa, terus baru diubah jadi bentuk kamus. Oke ya, kita mulai dari Alfisang Sukuri mas. Aku tahu. Tsukuru, oke, ya tsukuru. Jadi vokal i sebelum mas diubah menjadi vokal u, tsukuru. Termasuk kelompok ichi. Hai, ichi desu ne. Oke, hai. Sugi, berikutnya Afika-san, sampo shimasu. Nan grupu desu ka? Grup berapa? San. Sang, oke. Kalau sang berarti harus diubah jadi eh San Bosuru. hai, sampo suru. Oke, sampo suru. Sampo suru. Oke. Hai, Eka-san, kaimono shimasu. Nan grupo desu ka? San. Sang. Kaimono Suru. Hai, kaimono suru. Apa kaimono suru? Berbelanja ya, Sensei. Berbelanja. Hai. Oke. Alfi-san, shimasu. Suru. Suru. Oke. Suru. Nan grupo desu ka? Sang. Sang. Hai. Afika-san, kaisha kimasu. Jadi kimas yang di sini adalah Mas. kimas datang. Kuru. Vokalnya suru, kuru. Hai, Kuru. kuru. Mm-mm. Kimas jadi kuru. Oke, berikutnya Eka-san, motte kimasu. Datang dengan San. membawa. Hai, sang desu ne. Mote Kuru. Hai, motte kuru. Motte kuru ini adalah datang dengan membawa. Hai, kaerimasu, Alfi-san. Sumimasen, karimasu. Karimasu, Alfi-san. Menjadi Ichi. Ichi, ichi ja arimasen. Ini pengecualian. Hai, ni desu ne. Oke. Kata kerja kelompok 2 pengecualian. Hai, kariru. Kariru. Oke, berikutnya oyogimasu. Afika-san. Oyo. Oyogu. Hai, nan gurubu desu ka? Ichi. Ichi. Oke. Oyogu artinya? Berenang. Hai, Berenang. berenang. Hai, berenang. Oke. Eka-san, piano o hikimasu. Ambil hikimasnya saja. Ichi. Ichi, oke. Hikuru. Hiku saja. Oh, hiku saja. Hiku saja, karena Hai. kata kerja kelompok 1 ya. Vokal I sebelum mas diubah menjadi vokal U. Masnya hilang saja, sudah. Hai, Sensei. Oke. Hai, Alfi-san, mimas. Lima. Ini Hai, ni. Kurabu. Menjadi mir. Hai, miru. Oke. Oh ya, tadi kelewatan ya untuk yang hikimas, piano. Hikimas, pernah dengarkah sebelumnya? Artinya? Pernah Ya, apa itu? bermain piano. Bermain Bermain piano. piano, memainkan alat musik. Jadi Ya. nggak cuma piano aja ya, tapi bisa macam-macam. Dan ada kata hikimas yang lain yaitu menarik. Kita menarik benda ya, itu pun juga hikimas. Tapi nanti kanji yang dipakai antara hikimas yang menarik benda dengan yang memainkan alat musik itu pakai kanji yang beda. Oke, kita lanjut kikimas. Afika-san. Ichi. Ichi, oke. Iku. Iku, hai, kiku. Eka-san, ikimasu. Pergi. Iku. Hai, iku. Nan gurupu desu ka? eh Apa? Ichi. Ichi. Ichi Sensei. Hai, ichi desu. Hai, hanashimasu. Berbicara. Alfi-san. Ichi. Hai, ichi. Oke. Jishoke. Hanasu. Hanasu. Hai, hashirimasu. Hashirimasu. Pernah dengar hashirimasu?
Surimas. Belum. Belum. Hashirimas adalah berlari. Ichi. Ichi. Jadinya jishoke Hasiru. hashiru. Hashiru. Hai Eka-san, utaimasu. Menyanyi. Utaimas. Satu ya, Sensei. Hai Ichi. Utau. 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 Utau saja. Hai, utau. Utaimasu jadi utau. Yang terakhir ada tsukaimasu menggunakan alfisan Tupau. tsukau. Nan gurupu desu ka? Ichi. Ichi. Oke. Nah, dari latihan perubahan kata kerja bentuk mas menjadi bentuk kamus, shitsu mau nggak arimasu ka? Arimasen. Oke, berikutnya kita masuk pada penggunaan pola kalimat kata kerja bentuk kamus atau disebut dengan istilah apa kemarin? Jisuke. Hai, jishoke. 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 Yang pertama, kita bisa gunakan kata kerja bentuk kamus diikuti dengan dibaca apakah ini Afika-san? Koto ga dekimasu. Kotoga dekimasu. Kotoga dekimasu itu bisa kita artikan bisa. Kotoga dekimasu bisa. Dan kata kerja dekimasu itu sendiri artinya memang bisa. Untuk dekimasu ini termasuk dalam kata kerja kelompok 2. Jadi kalau kita ketemu kata kerja bentuk kamus diikuti kotoga dekimasu artinya bisa. Nah, di sini kita bedakan ada cara mengungkapkan kebisaan kita terhadap suatu hal itu ada 2 macam. Yang pertama, kemampuannya berupa kata benda, dan yang kedua, kemampuannya berupa kata kerja. Kita fokus dulu pada kemampuannya yang berupa kata benda. Misalkan, bisa sepak bola. Misalkan, bisa sepak bola. Sebentar, ini sebelumnya untuk pola kalimat strukturnya yang digunakan adalah kata benda diikuti partikel ga dekimas. Ga dekimas. Sehingga kalau mau bilang bisa sepak bola kira-kira jadi apa? Eka-san? Saka. Hai. Sakaga dekimas. Itu ya, sih. Dekimas. Betul. Sakaga dekimas. Karena saka ini termasuk dalam kata benda. Sakaga dekimas. Kita coba lagi. Yang kedua, bisa memasak. Alfisang. Ryoriga dekimasu. Hai, ryoriga dekimasu. Kalau kita perhatikan, ryori itu kan masakan. Kalau kita artikan secara literal memang aneh ya, bisa masakan. Bisa masakan maksudnya ini adalah seseorang itu bisa memasak. Ryoriga dekimasu. Nah, berikutnya Afika-san bisa menyetir. Utenga Untenga dekimasu. dekimasu. Oke. Untenga dekimasu. Gitu. Jadi unteng adalah kata benda bisa diikuti dengan ga dekimasu. Coba sekarang Eka-sang tanya ke Alfisang. Alfisang bisa sepak bola nggak? Sakaga dekimasu ka? Dekimasu. Coba sekali lagi ngomongnya sambil disebut namanya Alfisang. Alfisang sakaga dekimasu ka? Silakan dijawab. Iya. Iya. Deki. Dekimas dari maseng. Dekimaseng. Jadi kalau kita nggak bisa, hai, cukup menjawabnya dengan iye dekimaseng. Untuk jawaban yang negatif ya. Jawaban yang negatif. Kalau bisa tinggal jawab aja hai dekimasu. Oke, sakaga dekimaseng. Coba sekarang Alfisang tanya ke Afika-sang, bisa masak nggak? Afika-sang, ryoriga dekimasu ka? Hai dekimasu. Wah, hai dekimasu. Oke, sekarang coba Afika-sang tanya ke Eka-sang, bisa nyetir nggak?
Eka-san, uten ga dekimasu ka? Iya, dekimasen. Dekimaseng. Oke. Hai. Kalau misalkan untuk menyetir mobil gitu ya, kuruma no unten ga dekimasu. Kuruma no unten ga dekimasu ka? Oh, dia nggak pakai O berarti ya, saya. Tidak pakai O. Nah, ini ada dua versi kalau kita mau bikin menyetir ya. Kalau misalkan kita kehendaki untengnya ini adalah kata benda, maka setelah kuruma harus pakai no. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Bisa menyetir tapi kita pakai kata kerja. Kata kerja menyetir berarti pakai Unten shimasu. unten shimas, betul. Unten shimas. Nah, di sini nanti kita harus ubah menjadi bentuk kamus, unten suru, baru diikuti ini tadi. Kotoga dekimas ya. Unten suru kotoga dekimas. Lalu, kalau misalkan depannya mau dikasih kuruma, baru ini pakai o. Kuruma. Kuruma o, unten suru kotoga dekimas. Hai, sensei. Jadi kita harus perhatikan yang kita gunakan itu kata benda atau kata kerja karena itu berkaitan sama penggunaan partikel. Kalau kata kerja berarti harus pakai o, kuruma o. Hai, sensei, arigato. Iya, kalau minasa mau pakai kuruma no unten ga dekimas boleh, kuruma o unten suru kotoga dekimas juga boleh, yang manapun boleh. Yang penting penggabungan partikel sama jenis katanya benar. Oke ya, ini saya hapus dulu supaya jadi satu klasifikasinya, kemampuan yang berupa kata benda. Nah, sekarang kita lihat kemampuannya berupa kata kerja, yang mana nanti akan menggunakan gabungan kata kerja bentuk kamus. Oke, yang kedua, kemampuannya berupa kata kerja. Jadi caranya adalah di sini kita objeknya ini bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai ya. Tapi supaya lebih lengkap, di sini saya tambahkan objek. Jangan lupa setelah objek harus menggunakan partikel O. Objek kan awalannya kan bunyi O ya, jadi kita ikuti juga dengan partikel O. Lalu menggunakan kata kerja bentuk kamus, ditambahkan kotoga dekimas. Kotoga dekimas. Nah, langsung aja kita coba ke kalimat yang pertama. Bisa memainkan gitar. Siapa ya? Alfisam. Kita o. Hai. Kita main tadi saya bantu hikimas bentuk kamusnya. Hiku. Hiku. Lalu? Hiku kotoga dekimasu. Hai. Kotoga dekimas. Hai. Moichido yonde kudasai. Kita o. Hiku kotoga dekimasu. Dekimas. Hai. Oke, berikutnya kalimat yang kedua. Afika-san bisa membuat tempura. Tempura o. Sukuru. Oke. Kotoga dekimasu. Hai, ii desu ne. Kotoga dekimasu. Sukuru kotoga dekimasu. Eka-san masih berkaitan dengan bisa menyetir. Bisa menyetir mobil. Kuruma o. Kuruma o. Unten suru. Kotoga dekimasu. Kotoga dekimasu. Oke. Unten suru kotoga dekimasu. Nah, di sini ini tadi kan bentuknya kan positif, positif, positif. Sekarang coba sama minasang diganti ke bentuk negatif. Bentuk negatif ya, mulai dari Alfisang. Jadi tidak bisa memainkan gitar. Jadinya gimana? Kita o. Hiku kotoga dekimaseng. Dekimaseng. Oke. Afika-sang tidak bisa membuat tempura. Tempura o sukuru kotoga dekimaseng. Dekimaseng. Oke. Eka-sang tidak bisa menyetir mobil. Kuruma o unten suru kotoga dekimasen. Dekimaseng. Oke. Hai, kokomade shitsumon ga arimasu ka? Arimasen. Arimasen ya. Oke. Jadi itu cara kita mengungkapkan bisa. Jadi ada dua macam ya.
pakai kata benda atau pakai kata kerja. Berikutnya kita akan membahas tentang syumi, yang artinya adalah hobi. Syumi artinya adalah hobi. Dan nanti untuk mengungkapkan hobi kita itu juga ada dua macam. Dua macam. Ini nomornya salah. Nomornya tidak di sini seharusnya. Yang pertama adalah hobi yang berupa kata benda, dan nanti yang kedua adalah hobi yang berupa kata kerja. Sekarang kita bikin cara mengungkapkan hobi yang mudah dulu, yang hanya menggunakan kata benda. Jadi diawali dengan syumi. Syumiwa, kata benda, hobinya apa? Des. Kalau misalkan Hansa mau tambahkan kata hobi saya, watashi no syumi, itu juga boleh. Nah, di sini untuk contoh kalimatnya ada sayanya ya, hobi saya adalah karaoke. Jadi kita tambahkan watashi no shumi. Kita coba langsung mulai dari Eka-san. Hobi saya adalah karaoke. Watashi no shumi wa Mm-mm. karaoke desu. Karaoke. Karaoke des. Jadi tetap pakai ini ya, bunyinya sama karaoke, tapi tulisnya pakai katakana. Hai, Karaoke sensei. des. Hai. Coba sekarang Alfisang, hobi saya adalah belanja. Watashi no sumi wa kaimono desu. Hai, kaimono desu. Wah, ini nih hobinya Alfikasang nih, spesial. Hobi saya adalah belajar. Watashi no sumi wa benkyou desu. Hai, i desu ne. Benkyou desu. Oke. Nah, kira-kira kalau mau tanya hobinya apa? Mau tanya nih, hobinya apa? Kira-kira kalimatnya gimana? Anata wa Anata wa sumi Shumi, shumi shumi wa nan shumi wa desu ka? desu ka? Hai, Shumi wa nan desu ka? Ini kalau misalkan kita tanpa menyebutkan nama orang yang kita ajak ngobrol ya. Nah, misalkan kalau kita mau menyebutkan nama orang yang kita ajak ngobrol, misalkan di sini saya kasih Eka-sang. Eka-sang no Shumi wa nan desu ka? Eka-sang no Shumi wa nan desu ka? Jadi kita semaksimal mungkin untuk menghindari penggunaan anata. Anata no Shumi wa nan desu ka? Memang sih kalau kita menggunakan anata no Shumi itu sama dengan bahasa Indonesia. Hobi Anda apa? Tapi dalam bahasa Jepang sebetulnya penggunaan anata itu sangat jarang digunakan. Kalau misalkan kita sudah tahu mengenal si orang ini yang kita ajak ngobrol namanya siapa, keseringan langsung disebutkan namanya. Gitu, langsung disebutkan namanya. Eka Sano Shumi wa nan desu ka? Seperti itu. Nah, misalkan sekarang coba Alfisang tanya ini ke Eka Sang. Watashi no sumi wa nan desu ka? Nan desu ka? Eka Sang menjawab, Watashi no ryori ryori desu ka? watashi no shumi Watashi wa wa sumi wa ryori desu. Watashi no shumi wa ryori desu. Kalau hobinya makan apa sih? Hobinya makan ya. Oke, hobinya makan itu pakai tabemas. Tabe. Mm-mm. Oh, tabemas. Tabemas, Hai. tapi nanti ada cara merubahnya ya. Ini harus dijadikan bentuk kamus dulu tabemasnya. Taberu berarti saya. Koto des. Taberu Oh, koto des. Mm-mm. Taberu koto des. Tapi sebetulnya makan tidak bisa dijadikan apa namanya hobi. hobi ya. Hobi. Tidak bisa dijadikan hobi. Nah, kalau misalkan hobinya itu misalkan wisata kuliner gitu, ada istilahnya sendiri. Apa itu sih? Bentar, mic dulu. Nah, oke. Watashi no shumi wa ryori desu. Kalau misalkan hobinya itu yang terkait dengan makanannya, wisata kuliner ya, jadi kita bisa bilang watashi no shumi wa tabe aruki desu.
Oh, tabe Tabe aruki. aruki. Heeh. Ini sebetulnya berasal dari dua kata kerja ya. Kira-kira kata kerja apa dan apa? Tabe aruki. Berjalan sama makan. Berjalan sama makan, betul. Jadi berjalannya aruki, tabenya makan ya. Kan kita bisa bayangkan yang namanya wisata kuliner kan kita selalu jalan kan, jalan dulu nyari tempat makan. Sudah selesai jalan dulu nyari tempat makan. Nah, itulah jadinya tabe aruki. Itu tadi untuk bagaimana caranya kita menyebutkan hobi berupa kata benda. Berikutnya kita akan belajar gimana caranya untuk mengungkapkan hobi kita yang berupa kata kerja. Jadi di sini diawali dengan shumiwa, sama seperti tadi ya, mau ditambahkan watashi no shumiwa boleh. Shumiwa objek, objeknya apa? Diikuti partikel o, kata kerja bentuk kamus diikuti dengan koto des. Nah, di sini sebutkan hobi masing-masing. Tapi yang pakai memuat ada objek dan kata kerja bentuk kamusnya. Mau siapa duluan? Afika-san? Ah, watashi no, watashi no sumi wa uru. Puru. Kolam Oke. Puru. uru o Puru. oyogu. Oyogu koto desu. Oyogu koto Koto. des. Hai. Puru o oyogu koto des. Nah, di sini ada dua versi ya kalimatnya. Kalau misalkan kita mau bilang hobi saya adalah berenang di kolam renang. Itu setelah puru ada yang pakai o, ada juga yang pakai d. Apa bedanya? Kalau kita pakai puru o oyogimas, itu lebih fokus pada pergerakan kita. Merenangi kolam renang, kayak gitu. Oh, Hai, oh merenangi ya, kolam renang. Ini hai. tidak salah ya, gitu. Tapi kita fokusnya pada pergerakannya. Nah, kalau kita mengungkapkan hobi, itu lebih baik pakai yang ini. Yang kedua, puru de oyogu koto des. Jadi berenang di kolam renang. Gitu ya. Jadi kita ambil satu aja. Hobinya, hobi saya berenang di kolam renang. Ngomong-ngomong tentang kolam, ini kalau dalam bahasa Jepang dibedakan. Kalau kita kan di bahasa Indonesia mau kolam renang, mau kolam ikan kan tetap aja kolam ya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu dibedakan. Kalau untuk kolam renang, khusus kolam renang itu puru. Lalu ada satu lagi kolam yang disebut dengan istilah ike. Kanjinya begini. Nah, ike ini kalau bahasa Inggrisnya adalah pond ya. Kolam yang isinya cuma buat naruh ikan aja. Jadi nggak bisa dipakai berenang. Disebutnya ike. Sekarang coba Alfisang, apa hobinya? 私の趣味は服を、Huku, 服を買い物する、買い物です。kaimono suru. Kaimono suru. Nah, di sini kita harus perbaiki dulu ya. Kalau yang namanya kaimono suru itu tidak perlu pakai objek. Jadi kalau misalkan pengen bilang hobinya beli baju, maka cuma pakai kata kerja beli saja. Beli apa? 買います。 Kaimas. 買い物、Nah, kaimasnya harus diubah jadi bentuk kamus. 買う、Kau. 買うこ Koto. とで、Hai, kau koto desu. Nah, sekarang coba hobinya Erasang lagi, tapi yang pakai kata kerja. Watashi no shumi wa Hai, ryo-ryo sukau. sukuru. Oh iya, sukuru. Sukuru koto desu. Hai, sukuru koto desu. Sukuru koto desu. Oke. Nah, tadi kan sudah menyebutkan satu-satu hobinya nih. Dari Eka-sang, Afika-sang, dan juga Alfi-sang. Sekarang coba ulang sekali lagi ya. Dari Alfi-sang tanya ke Eka-sang. Eka-sang hobinya apa?
Kasang sumiwa Nandes. desu ka? Hai, Shumiwa nan desu ka? Oke, Eka-sang menjawab. Watashi no sumiwa ryo sukuru koto desu. Koto desu. Oke, Eka-sang bertanya kepada Afika-sang. Apikasan sumiwa nandesu ka? Watashi no sumi wa purude yoku. Oh, yoku koto desu. Oyogu koto desu. Oke, Afika-sang coba tanya ke Alfi-sang. Alfi-san, sumi wa nan desu ka? Watashi no sumiwa fuku o Hai, koto desu. hai. Coba, Moichido. Dari Afika-sang tanya ke Alfi-sang. Alfi-san, sumi wa nan desu ka? Watashi no sumiwa fuku o koto desu. Pola kalimat yang ketiga kita sebut dengan istilah kata kerja bentuk kamus diikuti dengan maeni. Kata kerja bentuk kamus diikuti dengan maeni. Maeni yang kita gunakan di sini artinya bukan di depan, tapi artinya adalah sebelum. Sebelum. Dan untuk penggunaan kata keterangan maeni nanti akan ada dua macam juga. Yang pertama adalah sebelum aktivitas berupa kata kerja. Dan yang kedua, sebelum aktivitas berupa kata benda. Gitu. Jadi ada kata kerja dan kata benda. Kita lihat dulu pada bagian sebelum aktivitas berupa kata kerja. Nah, misalkan di sini ya, sebelum makan, cuci tangan. Ini yang harus kita perhatikan, kita bandingkan dengan strukturnya bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia itu bilangnya cuci tangan sebelum makan ya. Cuci tangan sebelum makan. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu sebelumnya harus ditaruh di depan, baru setelahnya ngapain. Jadi kita langsung aja mengingat struktur kalimatnya itu diawali dulu dengan sebelum. Sebelum ngapain, baru ngapain. Sebelum makan, cuci tangan. Coba langsung aja kita bikin kalimatnya dari Alfisan. Sebelum makan, cuci tangan. Taberu maini Hai, taberu maini teo teo. Hai, araimasu. araimasu. Hai. Moichido yonde kudasai. Taberu maini teo araimasu. Araimasu. Hai. Kalimat berikutnya. Sebelum tidur, baca buku. Kasang. Neru maini Neru maini hon o yomimasu. yomimasu. Hai, Moichido yonde kudasai. Neru maini hon o yomimasu. Hai, hong o yomimasu. Nah, kalimat yang ketiga agak panjang ya. Kemarin, sebelum pulang ke rumah, saya pergi ke taman. Oke, Afika-san. Ino, Mm-mm. uchie, Uchie. kaeru maini, Hai. koen Hai. ikimasu. Koeng tensisnya. Ikimasu. Tak. Ikimasta. Ya, Hai, ikimashita. kemarin. Hai, kemarin desu ne. Oke. Yonde kudasai. Afika-san. Ino, uchie, kaeru maini, koen ikimasta. Hai, koeng ikimashita. Kalau misalkan e-nya mau diganti pakai ni pun juga bisa. Hai. Nah, berikutnya kita lihat sebelum aktivitas berupa kata benda. Sebelum aktivitas berupa kata benda. Jadi, untuk susunan kalimatnya kita awali dulu dengan kata benda diikuti partikel no. Jangan lupa ya. Kata benda diikuti partikel no baru ditambahkan maeni. Kata bendanya itu seperti apa? Misalkan sebelum ujian. Ujian itu kan kata benda. Sebelum traveling. Traveling itu juga kata benda. Sebelum pesta. Pesta itu sendiri juga kata benda. Nah, sekarang langsung aja kita bikin kalimatnya dari Kasang. Sebelum ujian harus baca buku ini. Ujian itu apa ya? Saya lupa. Ada yang tahu? Kita pakainya shi.
Keng, Chicken. Oh iya, Oh ya, chicken. chicken. Keng, iya. Ken. Keng. Udah pernah Chicken. sih tapi lupa. Oke, ya memang harus kita gali selalu ya. Si Keng, nah jadi Oh, gimana? maini. Hai, si Keng no maini. Chicken no maini. Eh ini koko. Kono ya sih. Kono, Kono. betul. Karena akan digabungkan, mau ditempelin sama kata benda, jadi harus pakai kono. Kono Kono, lohon. hon, Lohon. partikelnya. Eh oh yomimas. Yomimas. Nah, kalau yomimas saja kan membaca, tapi saya pengennya harus baca. Jadi yomimasnya jadi gimana? Dijadikan bentuk nai dulu. Apa ya sih? Ada Yomi. yang bisa bantu? Bentuk nai dari yomimas. Yomana, Hai, Yomana. oke, yomanai. Oh Yomanai. iya. Nah, bagian i-nya harus diubah jadi Kereba. Kireba narimasen. Kereba. hai, kereba narimasen. Chicken no maini. Kono no. Kono hon o. Yomana kereba. Narimasen. Narimasen. Oke. Nah, kalimat yang kedua. Afika-sang, sebelum traveling, saya akan membuat paspor. Bagian saya tidak perlu diartikan. Sebelum traveling. Ryoko no maini Hai, Ryoko no Maeni. pasupoto Hai. o Mm-mm. sukurimasu. Sukurimasu. Hai, sukurimasu. Oke. Hai, moichido yonde kudasai. Ryoko no maini pasupoto o sukurimasu. Sukurimasu. Oke, kalimat yang ketiga, Alfisang. Sebelum pesta, ingin beli baju baru. Wah, relate sama tadi. Relate sama hobinya tadi. Pati no Hai, maini Pati no Maeni. Atarashi fuku Partikel. eh, oh Oh, oke. Ingin oh beli. ingin beli eh Beli apa beli? ingin beli Kai. kaimas Kaimas. Nah, kalau ingin harus gimana? Nai. Hai, oke. Sudah kai dikode sama Afika-san. Jadi apa, Alfisan? Tai tai. iya Oke. bener. Hai. Kai. Tai. Des. Oh kai tai Kai tai des. Jadi kata kerjanya bagian masnya harus diganti tai des. Tai tai des. Oke, Alfisan sekali lagi dibaca. Pati no maini Atarashi fuku o kai tai desu. Tai tai des. Oke. Berikutnya ada pola kalimat yang keempat, penggunaan kata kerja bentuk kamus diikuti dengan coba dibaca Afika-san. Foto ga arimasu. Kotoga arimas. Kotoga arimas ada kalanya. Hati-hati ya, kita bedakan dengan kata kerja bentuk ta yang juga pakai kotoga arimas. Apa kemarin artinya kalau depannya kata kerja bentuk ta terus diikuti kotoga arimas? Pernah. Pernah. Oke, pernah. Jadi hati-hati ya, kalau di depannya kata kerja bentuk kamus, kotoga arimas, maka artinya adalah ada kalanya. Kalau kata kerja bentuk ta ada ditambahkan kotoga arimas, berarti pernah. Nah, kita fokus dulu pada kata kerja bentuk kamus, kotoga arimas. Ada kalanya. Misalkan langsung aja kita bikin kalimat yang pertama. Hari Minggu ada kalanya pergi ke rumah teman. Hari Minggu ada kalanya pergi ke rumah teman. Kita coba dari Eka-san yang bikin kalimatnya. Nichiyobi. Hmm. Tomodachi no uchi e Hmm. iku koto ga arimasu. Hai, koto ga arimasu. Moichido yonde kudasai. Nichiyobi tomodachi no uchi e iku koto ga arimasu. Hai, iku koto ga arimasu. Kalimat yang kedua, toko ini ada kalanya diskon. Afika-san.
toko ini. Konomise. Hai, konomise. Kita tempatkan konomise sebagai topik kalimat. Harus dikasih Mise. partikel. Oh, Wa, no. wa, Kalau topik kalimat Wah, pakainya wah, wah, betul. wah. Konomise wa. Oh ya, ini tadi juga Nichiobi wa gitu ya. Kita tempatkan Nichiobi sebagai topik kalimat. Kalau pakai Nichiobi saja bisa, tapi dia cuma sebatas keterangan waktu saja ya. Ini kita jadikan topik kalimat. Oke, kita balik ke konomise wa. Diskon. Ada yang tahu istilah diskon? Saya pernah baca di Twitter tuh kok kayak Takashi murah gitu. Itu Itu plesetan bahasa Indonesia, Mas. oh, Waribiki saya saya. pernah baca di Twitter. Di Twitter ya. Apa tadi? Ada yang menyebut Waribiki. Waribiki. Nah, itu dia. Waribiki. Waribiki. Heeh, kalau yang Waribiki. Takashimura itu plesetan bahasa Indonesia ya. Jokes, Ah, Takashimura jokes. kan. Hai, waribiki des. Ada diskon. wah, Nah, setelah waribiki harus ada partikel apa? Navigasi. jarak. Jadi subjeknya. Ada keberadaan oh, ya. Kita membahas keberadaan benda. Enggak, nih. Oh, enggak. keberadaan. Iya. Ada apa? Ada waribiki. Nah, adanya harus pakai enggak. Terus kata kerja ada Arimas. Arimas. hari, Mas. Bentuk kamusnya Aru. 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 Hai, terus ditutup Kodoga Arimas. totoga arimas. Hai. Ari, Moichido yonde kudasai, Afika-san. Konomise wa waribiki ga aru kotoga arimas. Oke, yang ketiga, Alfisang. Hari libur kita posisikan sebagai topik kalimat juga ya. Ada kalanya membuat kue di rumah. Hari libur itu Kyujitsu bukan sih? Kyujitsu bisa. Kyujitsu Kyujitsu wa keki. di rumah dulu. Oh, uchi de Uchide. keki o Hai. sukuri sukuri koto arimasu. Hai. Tsukuru. Kotoga. Sukuru. Terima kasih. Hai. Ari Tsukuru kotoga arimasu. Hai. Moichido yonde kudasai, Alfisang. Kyujitsu wa uchi de keki o sukuru koto ga arimasu. Hai, Tsukuru kotoga arimasu. Nah, berkaitan dengan hari libur, Kyujitsu memang benar. Untuk Kyujitsu itu adalah istilah menengah ya, istilah untuk intermediate. Kalau misalkan kita mau pakai yang lebih mudah lagi juga ada, yaitu Yasumi no Hi. Selain pakai Kyujitsu, bisa juga pakai Yasumi no Hi. Jadi Yasumi no Hi itu yang lebih mudah, Kyujitsu levelnya agak sulit di atasnya. Kalau satu satu kalimat partikelnya double tuh nggak bisa ya sih? Satu kalimat partikelnya double juga bisa. Jadi itu tergantung sama kalimatnya juga. Kalau misalkan begini ya, ini tadi Afikasan kan kayaknya mau ngedobelin partikel wa ya tadi ya. Konomi sewa Iya. bari bikiwa kayak gitu ya. Nah, itu juga tergantung sama kalimatnya. Misalkan ini ya, karena kita menempatkan konomise ini sebagai topik kalimat, biasanya setelah topik kalimat itu posisinya dia sebagai subjek. Dan kalau sudah subjek, ini harus pakai enggak. Yang lebih mudahnya kita bandingkan itu semacam ini. Telinganya kelinci panjang. Kelinci, telinganya panjang. Untuk kalimat yang pertama, kira-kira bahasa Jepangnya jadi gimana? Mimi wa Mimi wa kelincinya panjang belum. naga Panjang nagai. Nagai. usagi
Usagi. Nah, Usagi. ditaruh mana nih? Usagi. Oke. Nah, kita harus bisa ya mengira-ngira batasan topik kalimat itu di mana gitu. Telinganya kelinci, itu kan yang sedang kita bahas. Telinganya kelinci kenapa? Panjang. Berarti telinganya kelinci. Nihongo de nandesu ka? Usagi mimi. Usagi no. Usagi no mimi. Terus dikasih partikel. Wa. Wah, panjang tadi. Nagai. Nagai des. Oke, Nagai usagi no de. mimi wa nagai des. Kalimat ini tidak salah. Nah, tapi ada satu versi lagi yang khasnya kalimat bahasa Jepang. Kelinci, kelinci kenapa? Telinganya panjang. Nah, kita jadikan topik kalimatnya itu kelinci. Usagi, karena Usagi usagi adalah topik kalimat, jadi harus ditambahkan partikel wa. wa. Wah, Usagi wa, telinga Mimi no. mimi. wah, Oke. Nah, mimi, karena kita sepakat menggunakan telinga, ini adalah sebagai subjeknya yang lebih fokus lagi dibahas. Ada kelinci. Kelincinya kenapa? Kelincinya telinganya panjang. Jadi ini harus pakai ga. oh, Jadi nggak bisa pakai wa. Nggak bisa dalam dalam konteks kalimat ini ya tidak bisa pakai wa. Usagi wa, mimi wa tidak bisa. Jadi pakainya ga. Mimi ga, nagai des. Jadi di sini itu susunannya ada topik kalimatnya dulu. Topik kalimat, dikasih wa, terus subjek. Subjek utama yang dibicarakan ya, ditambahkan partikel ga. Jadi menghindari wa yang double. Baru diikuti dengan deskripsi. Ini mungkin akan terasa kita akan asing sekali dengan struktur pola kalimat yang ini ya, karena ini dalam bahasa Indonesia nggak ada. Di bahasa Indonesia kita cuma pakainya yang ini, telinganya kelinci panjang sudah beres. Nah, dalam bahasa Jepang nih yang cuma ada ini, kelinci telinganya panjang. Kita coba lagi ya, misalkan kafe ini kenapa kopinya enak? Kira-kira jadi gimana? Kono kisaten kono kisaten wa, Hai kono kisaten wa wa hai Kohi hai ga. hai oishi koshi ga desu. oishi desu. Oke, jadi seperti itu. Maaf Hai, sensei. Oh isinya salah. oh iya, arigatou gozaimasu. Hai, oishi, oishi, oishi desu. Oke.